bright, colorful. Nah, sahabat tipers pasti sering mendengarkan podcast, misalnya seperti di Spotify atau di channel YouTube. Podcast adalah rekaman audio yang dapat terkirim langsung ke perangkat pengguna ataupun konsumen, seperti komputer, laptop, atau telepon pintar yang saat ini sahabat tipers gunakan untuk menonton video ini. Nah, sebenarnya podcast juga bisa digunakan dalam pembelajaran. Podcast bisa digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran. Bahkan materi pembelajaran ini bukan hanya bisa diakses oleh peserta didik saja, melainkan terdistribusi secara lebih luas. Podcast juga mampu menjadi sumber pembelajaran inovatif bagi pengajar dan membantu proses pembelajaran peserta didik, baik di dalam maupun di luar kelas. Nah, khususnya mendukung pembelajaran jarak jauh yang terjadi karena pandemi COVID-19. Sahabat Tapers, tentu sudah mengerti kan tentang bagaimana sih penerapan podcast dalam pembelajaran. Sekarang kita akan membahas bagaimana tipe-tipe podcast. Tipe podcast yang pertama yaitu podcast solo atau monolog. Jika sahabat tipers berencana membuat podcast seorang diri, maka jenis podcast yang sahabat tipers tekuni adalah podcast monolog. Kuncinya dalam podcast monolog yaitu podcaster harus menguasai suatu topik yang akan disampaikan dalam podcastnya. Jika kaitannya dengan pembelajaran, maka bapak atau ibu guru harus memilih poin-poin materi pembelajaran yang esensial dan dibawakan dengan santai serta menyenangkan. Berikut ini adalah tipe podcast solo atau monolog dalam pembelajaran tatap kamera. Pada jenjang SMK, program keahlian broadcasting dan halo kawan SMK, hari ini kita akan belajar terkait kamera angle. Sebenarnya apa sih kamera angle itu? Kamera angle merupakan salah satu teknik yang diterapkan dalam fotografi. Kamera angle pada teknik pengambilan gambar adalah cara seorang fotografer melihat sebuah objek melalui kamera. Atau dalam kata yang sederhana, kamera angle adalah sudut pengambilan gambar. Ada 5 macam kamera angle atau sudut pengambilan gambar yang umum digunakan dalam fotografi, yaitu eye level, low angle, high angle, bird eye view, dan frog eye view. Tipe podcast berikutnya yaitu podcast interview. Jika sahabat tipers adalah penonton setia YouTube Om Deddy, maka sebenarnya sahabat tipers sudah mengerti bagaimana tipe podcast ini. Tipe podcast ini mungkin adalah hal yang sering kamu dengarkan saat ini. Podcast ini menggunakan format seperti sedang interview atau wawancara. Biasanya akan ada host yang akan bertanya kepada narasumber atau tamu yang berbeda-beda di setiap episode. Bapak atau ibu guru bisa saling bertukar peran dalam membuat podcast interview ini. Ada yang akan menjadi host dan akan ada yang menjadi narasumber. Bahkan bapak atau ibu guru juga bisa menggunakan peserta didik sebagai host dalam podcast ini. Tetapi sebaiknya dalam podcast interview, sahabat tipers harus mempunyai soft skill seperti keterampilan wawancara, public speaking, dan lain-lain. Hal ini dapat membawa obrolan terlihat menarik dan tamu tidak merasa bosan. Berikut adalah contoh podcast interview. Mengenai kurikulum Merdeka nih, Bu, kan sebelumnya ada kurikulum 2013, Ya, kurikulum darurat juga, dan kurikulum Merdeka. Kira-kira apa sih perbedaan dan persamaan dari ketiga kurikulum ini? Ya, Ainun, bagus banget pertanyaannya, itu banyak banget sebetulnya ditanyain ya. Di awal-awal dulu, apa sih bedanya gitu kurikulum Merdeka sama kurikulum 2013? Jangan-jangan ini sebetulnya sama aja gitu, cuman dikasih nama yang berbeda. Jadi sebetulnya kalau kita lihat mungkin guru-guru yang sudah melaksanakan sekolah, teman-teman ya mahasiswa di sini yang sudah menganalisis, sudah juga mengembangkan media-media di kurikulum darurat, ada persamaan juga ada perbedaan gitu ya. Persamaannya kalau dari segi konsep kurikulum dan pembelajaran pasti sama saja karena rujukannya kan juga teori kurikulum dan pembelajaran yang sama ya. Cuman memang ada perbedaan karakteristiknya. Nah, si kurikulum Merdeka ini memang dia mengusung fleksibilitas gitu ya, keleluasaan dan keberpihakan belajar pada peserta didik. Podcast yang terakhir yaitu podcast multi-host. Tipe ini adalah podcast yang biasanya diisi oleh 2 host atau bahkan lebih, sehingga akan terdengar lebih ramai jika dibandingkan dengan podcast solo. Podcast multi-host ini menyajikan diskusi yang di dalamnya akan terdapat perbedaan pendapat dan perspektif dari masing-masing orang.
Hal itu akan menjadi hiburan bagi para pendengar yang suka mendengarkan debat. Selain itu, tipe podcast ini juga meringankan tekanan para podcaster karena mereka beramai-ramai dalam menjalankannya. Nah, biar sahabat Tipers punya bayangan bagaimana sih tipe podcast multi-host ini, maka di samping saya sudah ada rekan saya, Rizky Anissa Putri, yang akan memandu podcast Suara Mahasiswa saat ini. Betul Ainun, tapi bukan cuma kita berdua aja nih yang akan ngobrol hari ini. Di studio kita sudah kedatangan Muhammad Hafiz Ridho dan Aji Danur yang akan membahas terkait isu kenaikan harga BBM dari perspektif mahasiswa. Silakan Bung. Terima kasih host. Sebenarnya saya setuju dengan kenaikan harga BBM ini. Sebab yang selama ini terjadi bahwa subsidi yang diberikan pemerintah selalu saja tidak tepat sasaran dan membuat beban keuangan kita yang seharusnya bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia lainnya malah kurang maksimal. Tapi, apakah pemerintah sudah memikirkan bagaimana nasib masyarakat yang memang memerlukan subsidi BBM ini untuk berbagai pekerjaan seperti ojek online, supir angkut, nelayan yang menggunakan bahan bakar, dan masyarakat kecil lainnya? Saya rasa pemerintah dalam ini tidak berempati terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang masih lemah imbas COVID-19. Terkait bantuan untuk masyarakat kecil, tentu pemerintah juga bukan semerta-merta menaikkan harga BBM tanpa melakukan tindakan apapun. Di sini sudah jelas bahwa bagi masyarakat yang membutuhkan akan diberikan bantuan langsung tunai atau BLT BBM untuk melindungi daya beli masyarakat bersejahtera akibat tekanan berbagai kenaikan harga karena kenaikan harga BBM. Baik, tahan dulu. Narasumber sekalian, ini hanya contoh bagaimana podcast multi-host, sehingga jangan sampai perdebatan serius ini semakin memanas. Nah, sahabat Tipers, itulah tadi contoh podcast multi-host. Selanjutnya saya kembalikan ke Ainun Ima. Terima kasih Anissa. Sahabat Tipers, itu tadilah penjelasan berbagai tipe-tipe podcast, mulai dari tipe podcast monolog atau solo, lalu tipe podcast interview, dan terakhir tipe podcast multi-host. Podcast dalam pembelajaran dapat membantu pendidik untuk menyampaikan materi secara singkat dan padat, dan dapat juga diakses oleh peserta didik kapanpun dan dimanapun. Podcast juga mampu menjadi sumber pengajaran yang inovatif bagi pendidik dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Jadi setelah ini sahabat Tipers mau mencoba podcast tipe yang mana nih? Saya Ainun Ima, sampai jumpa lagi. Seharusnya dengan dicabutnya subsidi BBM, pemerintah dapat mengalihkan dananya ke dunia pendidikan seperti penurunan biaya UKT. Hidup mahasiswa.